Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar di hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu yang telah berjalan ini, kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita di hari Minggu ini. Mari kita semua mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati, jiwa, pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami bawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu, dan biarlah menjadi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami Tuhan, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Biar mereka sampai di tempat ini dengan penuh penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang hadir dan melawat kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau angkat pujian. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah Sang Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja.
sembah Engkau, kami puji dan puji padamu, Yesus Tuhan adalah. Lagi katakan sembah dan puji padamu, sembah dan puji padamu, sembah dan puji padamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Engkau Raja, kami sembah Engkau Raja, kami puji Engkau, kami ajukan namamu, ya Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak disembah, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan. Layak dipuji, disembah Engkau Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata, Engkau yang agung dan mulia. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan oleh setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang agung, haleluya. Yesus, oh, tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami muliakan di dalam hidup kami Tuhan, selain Engkau Yesus, selain Engkau. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa, tiada yang lain, tiada satu orang pun yang dapat melebihimu Tuhan. Tiada sepertimu Tuhan Yesus. Sebab itu kami sembah, kami naikkan syukur kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang pelihara kami. Kau yang pelihara kami. Kau yang berikan kami segala yang kami perlukan.
sangat baik Engkau bagi kami. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh mulia. Biar seluruh hidup ini memuji-Mu, biar seluruh hidup ini menyembah-Mu, biar hati kami terpikat dengan-Mu. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami, kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Sekali katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah, oh Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, yang menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling berjamaah. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami Tuhan, kami serahkan, kami berikan kepadamu, sebab hanya Engkau yang layak terima segalanya. Terima kasih Tuhan.
kami mau lebih lagi bersorak memuji nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan kita maha besar, bolehlah kembalikan tangannya dan katakan haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan.
kasih di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semua, keagungannya lumayan menjaga segala itu. Sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada semangat, amin? Haleluya. Kita saatnya akan mendengarkan berita firman Tuhan. Siapkan tanah hati kita yang paling terbaik, biar benih firman Tuhan ditaburkan, menjadikan kita orang-orang yang bertumbuh, berakar dan berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami dalam hidup kami. Makasih, Kau selalu hadir bagi kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dan baik, aman sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian ini dari awal. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal yang kami percaya, aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Heran dan besar bagiku Tuhan, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Oh nyata, nyata di dalam hidupku.
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Lagi katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai Tuhan, sejahtera. Selamat para pengembaraan, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada karena anugerah Tuhan. Dan jika pada minggu pagi ini kembali Engkau yang membawa setiap jemaat Tuhan untuk hadir beribadah, kami tahu semuanya karena Tuhan yang begitu baik di sepanjang kehidupan kami, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan, sehingga melalui ibadah minggu pagi ini kami boleh kembali berjumpa dengan pribadi yang dahsyat, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang tahu dan peduli akan segala pergumulan dan masalah kami, bahkan pribadi akan senantiasa menyertai dan akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Saat sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, biar Engkau memenuhi setiap kami. Roh Kudus mengajar kami akan firman Tuhan, memberikan kepada kami hikmat, pewahyuan, pengertian, dan semakin kami boleh mengenal Tuhan melalui kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Mari Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau menyingkapkan hal-hal yang besar, rahasia-rahasia daripada firman Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar akan membuat kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh, dan kami boleh menjalani hari demi hari dengan segala berkat dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami tolak semua pekerjaan iblis, semua rancangan setan, semua hal yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan, dan biarlah kami lepaskan berkat Tuhan. Kami lepaskan semua hal yang ilahi yang berasal dari hati Tuhan sendiri, sehingga kebenaran yang kami dengar akan membuat hidup kami semakin bersyukur, semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Masih kurang, saya suka lebih banyak lagi. Amin. Karena di sini nggak cuma beberapa orang, tapi harus semua. Karena firman Tuhan berkata kalau shalom itu dilepaskan, maka kalau supaya shalom itu diterima oleh setiap jemaat, maka setiap jemaat harus juga mengucapkan shalom. Kalau enggak, shalom saya ini hanya diterima bagi saya sendiri. Ya, jadi semuanya nerima berkat, saya juga terima berkat. Oke? Shalom.
Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema buah Roh Kudus dalam kehidupan. Ya. Buah Roh Kudus dalam kehidupan. Kita akan baca ayatnya. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi setiap kita, ya, yaitu di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Puji Tuhan, ya. Kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan baca ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-17. Kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-26. Oke, sudah dapat semua? Sudah siap ya? Oke. Hidup menurut daging atau roh, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena dua-duanya bertentangan, sehingga manusia tidak mengerjakan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging yaitu hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemudian melakukan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang tidak akan mendapatkan dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang membatalkan hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kamu dipimpin oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan ini adalah sebuah perjalanan rohani bagi setiap kita. Dan dalam perjalanan rohani ini ada penyertaan Tuhan. Dan kita kemarin baru merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ya. Beberapa hari yang lalu menceritakan tentang bagaimana Yesus yang pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi, walaupun dia hidup 30 tahun ya, tapi pelayanannya selama 3,5 tahun, dan setelah selesai menyelesaikan tugasnya dengan mati di atas kayu salib, tapi Yesus tidak saja mati, bangkit daripada kematian, dia hidup, dan setelah itu Yesus naik ke surga. Dan waktu Yesus naik ke surga, Yesus berpesan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ya, dan oleh sebab itu dia mengutus Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya, supaya orang percaya terus mengalami kehidupan yang di dalam kebenaran. Ya, jadi di sini Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memimpin, untuk menuntun, untuk membimbing, dan untuk melindungi kita, menolong kita, karena dia adalah penolong yang setia, penolong yang sejati. Dan Roh Kudus juga akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan melalui karya, melalui pekerjaan Roh Kudus, ya ada dua hal. Yang pertama adalah menghasilkan buah Roh Kudus. Dan setelah itu menghasilkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman dalam penekanannya bicara tentang buah. Karena buah ini penting. Ya, karunia bukan berarti tidak penting, penting juga. Karunia itu diberikan kepada setiap orang percaya supaya dia bisa efektif atau efisien dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi karunia Roh Kudus diberikan untuk
kita semakin efektif melayani Tuhan. Dan itu dinikmati oleh orang lain. Tapi buah roh itu diberikan oleh Roh Kudus, dan terutama adalah supaya kita memperoleh segala atau bisa menikmati semua hal yang besar, semua hal yang ajaib, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Jadi kalau karunia itu untuk orang lain ya, karena untuk bicara soal pelayanan, tapi buah ini sampai kepada kekekalan. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah roh, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita akan hidup dalam perbuatan daging. Dan perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan ini, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kita terus hidup dalam perbuatan daging. Nah, oleh sebab itu, melalui ibadah kita hari ini, kita akan melihat bagaimana buah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ini akan membuat hidup kita mengalami hal-hal yang luar biasa, hal yang berbeda. Ya, kita akan orang lain akan melihat sebuah perbedaan yang besar. Dan saya percaya kalau kita mau hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita abaikan dulu untuk karunia roh, sekarang kita fokus dulu untuk buah roh. Ya, oke. Nah, hari ini kita baca yang jadi ayat renungan kita, yaitu di dalam ayat 16 dan ayat 17 berkata begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, berlawan-lawanan ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki ya. Nah, tujuan utama masuknya Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya itu untuk mengubah kehidupan orang percaya menjadi manusia baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Sebagai milik Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru itu sudah datang. Hidup kita ini akan menjadi baru, dan kita akan melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Kalau kita dulu belum mengenal Tuhan, maka kita ini hidup untuk diri kita sendiri. Kita mengejar kekayaan, mengejar uang, bagaimana mencari hidup supaya lebih bahagia, dengan menganggap bahwa uanglah sebagai penentu kita bisa memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Tetapi waktu Roh Kudus, waktu kita menjadi lahir baru, ya, kita menjadi ciptaan yang baru, kita akan melihat kehidupan manusia di sekitar kita, kehidupan kita sebagai manusia dengan cara pandang yang berbeda, cara pandang yang ilahi, melihat akan tujuan Tuhan, melihat akan tugas dan mandat yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, bahwa hidup kita ini bukan sekedar numpang lewat, ya, bukan sekedar mengejar kekayaan, tetapi hidup kita ini ada sebuah tugas, kewajiban yang harus kita selesaikan, atau disebut sebagai destiny setiap kita masing-masing. Setiap kita punya destiny, dan kalau kita sudah mendapatkan destiny itu, kehendak Tuhan, keberadaan hidup kita yang sebenarnya di dunia ini, maka disitulah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup. Amin. Kita akan memperoleh semua hal yang dahsyat yang Tuhan inginkan dialami oleh kehidupan orang percaya. Jadi setelah kita menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui hingga mencapai keserupaan dengan gambar Kristus. Jadi tujuan setiap orang Kristen adalah hidupnya harus sebagaimana Kristus hidup. Amin. Hidup seperti Kristus hidup. Ini harus jadi tujuan setiap orang percaya. Kalau kita tidak memiliki tujuan ini, maka kita tidak menyadari kodrat kita yang seharusnya, kodrat ilahi, ya, citra Allah yang ada dalam diri kita. Karena setelah dosa masuk ke dalam dunia melalui manusia, ya, maka manusia kehilangan gambar diri Tuhan. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi semenjak ada dosa, gambar diri itu menjadi rusak.
Jadi melalui pengorbanan Kristus, gambar diri Tuhan ini dipulihkan. Kita menjadi ciptaan yang baru, maka gambar diri Tuhan itu akan semakin nyata sampai rupa dan gambar Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kita mengalami pembaharuan terus menerus dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan hidup kita. Ya, nah ini yang penting. Dan manusia rohani kita, ya, jika dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah roh yang memberkati semua orang. Kita tahu bahwa hidup kita ini bukan yang kelihatan. Amin. Yang kelihatan ini cuma tubuh yang kita bisa lihat. Tapi ada manusia rohani yang juga harus kita pelihara. Amin. Kita kelola. Kalau tubuh kita kelola dengan makan 3 kali sehari supaya tetap sehat, supaya kita bisa beraktivitas. Apalagi manusia rohani. Manusia rohani ini juga penting untuk kita pelihara. Caranya dengan apa? Yang pertama, makan firman Tuhan. Terus yang kedua, manusia rohani ini dipelihara dengan hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan kita, dengan ucapan syukur kita, dengan sukacita kita menjalani hari-hari kita. Ini akan membuat manusia roh kita akan menjadi semakin kuat. Dan yang kedua adalah kita mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kalau kita baca ayat di dalam Galatia 5 tadi, seakan-akan dikatakan bahwa ada hidup dalam roh dan hidup dipimpin oleh roh. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, saya percaya bahwa kita ini sebagai orang percaya, setelah kita menjadi ciptaan baru, maka kita menjadi manusia roh, manusia rohani. Dalam pengertian kita hidup oleh roh. Amin. Hidup kita bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kita, tapi kita sebenarnya hidup oleh roh. Ini semua milik bagi mereka yang mengalami ciptaan baru, lahir baru. Tapi untuk dipimpin oleh roh, ini sesuatu hal yang berbeda. Ya, hidup oleh roh dengan hidup dipimpin oleh roh, ini sesuatu hal yang berbeda. Kita hidup oleh Tuhan, roh Tuhan, betul ya. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh roh atau kita tidak mau dipimpin oleh roh, ini sesuatu hal yang berbeda. Ya, oleh sebab itu Paulus berkata supaya kita bukan saja hidup oleh roh, tapi kita juga harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita hidup oleh roh, memang kita akan menghasilkan buah roh. Tapi waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan semakin muncul, semakin menjadi berkat. Ya, hidup kita akan menjadi berkat melalui hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan puas hanya hidup oleh roh. Amin. Karena pasti kita sebagai orang percaya akan menerima janji-janji berkat melalui hidup oleh roh. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh itu tidak akan semakin nyata. Contohnya begini, kita tahu bahwa buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita tahu. Tapi waktu kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan orang yang membuat kita kesal, yang membuat kita marah, kadang-kadang buah rohnya ini gak muncul. Karena kenapa? Karena kita tidak mau belajar untuk dipimpin oleh roh. Tapi waktu kita mau belajar dipimpin oleh roh, maka buah roh yang ada dalam diri kita akan muncul. Jadi ujiannya adalah apakah kita mau dipimpin oleh roh. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh roh, maka buah roh itu hanya sekedar bagi diri kita dan tidak pernah muncul, bahkan tidak akan pernah dinikmati oleh orang lain. Tapi waktu kita mau belajar, dituntun, dipimpin oleh roh, maka kita akan menghasilkan buah roh dan orang lain akan menikmati kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa pentingnya kita bukan saja hidup oleh roh, tapi hidup dipimpin oleh roh. Nah, Gereja Bethel Indonesia punya sebuah doktrinnya begini, bahwa kelahiran baru, lahir baru ini
berbeda dengan pengalaman baptisan Roh Kudus. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru, bukan otomatis dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kelahiran baru adalah waktu kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, makanya kita dibaptis dalam baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Kita mengalami kelahiran baru. Tapi baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan di mana kita mau dipakai oleh Tuhan ya, untuk pelayanan. Makanya setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka karunia-karunia Roh Kudus juga akan muncul. Ya, tanda awal daripada baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh, ya, berkata-kata dalam bahasa roh atau berbahasa lidah, ya seperti itu. Nah, jadi waktu kita ngalamin baptisan Roh Kudus, tanda awalnya adalah karunianya berbahasa roh. Tapi bukan berarti bahwa orang yang tidak berbahasa roh berarti belum menerima baptisan Roh Kudus. Kadang-kadang karunia yang Tuhan berikan banyak, ya. Ada yang diberikan karunia oleh Roh Kudus menyembuhkan, ya, karunia untuk bernubuat, begitu ya. Tapi untuk menjadi sebuah tanda bahwa seseorang ini sudah mengalami baptisan Roh Kudus, maka dia akan berkata-kata dalam bahasa roh. Saya katakan tadi bahwa karunia itu, Roh Kudus itu untuk melayani, untuk orang lain. Tapi buah itu untuk dinikmati hidup kita sampai kepada kekekalan, dan orang lain juga bisa menikmati buah yang kita miliki. Ya, jadi di situ. Nah, hanya karunia Roh Kudus berbahasa roh itu bukan buat diri, buat orang lain, tapi karunia berbahasa roh itu juga untuk membangun rohani kita, membangun iman kita. Jadi hanya karunia Roh Kudus, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan hal itu. Tapi karunia-karunia yang lain adalah untuk pelayanan. Ya. Nah, jadi kita belajar tentang firman Tuhan hari ini. Nah, bagaimanakah cara agar kita dapat menghasilkan buah roh? Amin. Karena buah roh ini tidak bisa kita buat sendiri. Buah roh itu dihasilkan melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadi siapa yang memunculkan? Roh Kudus dalam diri. Roh Kudus yang bekerja membuat buah roh itu akan dihasilkan melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan lihat ada 3 hal bagaimana cara agar kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah Roh Kudus, saya ulangi lagi bahwa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini kan ngeri gitu ya, mengerikan gitu ya. Karena kita akan mengikuti keinginan daging. Tapi kalau kita menghasilkan buah roh, saya percaya ini jaminan bahwa kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, yang pertama adalah menuruti kehendak Roh Kudus. Jadi untuk kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus, maka yang pertama kita harus menuruti kehendak Roh Kudus. Mari saya akan baca ayatnya di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi menuruti kehendak Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Amin. Dia adalah pribadi ketiga. Namanya pribadi tentunya punya sifat, ya. Sifatnya berarti namanya pribadi, ada rasa, misalnya ada perasaan, ya kan, itu sifat gambaran. Nah, sebagai pribadi ketiga dari Allah, karena ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia pribadi yang ketiga. Nah, pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang lemah lembut. Artinya, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya atas hidup orang percaya. Inilah pribadi yang lembut. Makanya beberapa lagu yang menyanyikan bahwa kau lembut, kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ya, Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Dia tidak pernah memaksa. Jadi kalau seandainya Roh Kudus menuntun kita untuk berbuat hal yang benar, tapi kita menolak untuk melakukan hal itu, dia tidak pernah memaksa. Paling dia mengalami duka, ya, didukakan. Roh Kudus didukakan oleh perbuatan-perbuatan kita yang menentang akan firman Tuhan, memberontak kepada firman Tuhan. Jadi dia hanya didukakan. Dan kalau terus-menerus didukakan, kita akan masuk ke dalam level, saya katakan, jadi menghujat Roh Kudus ini bicara soal level, ya, level rohani di mana seseorang itu sudah tidak bisa diampuni dosanya. Ya, jadi kalau terus Roh Kudus didukakan, terus-menerus Roh Kudus didukakan, sampai kepada satu level di mana Roh Kudus dihujat. Dan kalau sudah Roh Kudus dihujat, mencapai sebuah level di mana Roh Kudus dihujat, maka tidak ada pengampunan untuk dosa kita. Gitu ya. Jadi mengerti ya mengenai mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa sembarangan bilang, oh ini orang yang menghujat Roh Kudus itu kalau orang lagi berbahasa roh terus dia bilang ini apa sih, orang kok teriak-teriak doanya udah kayak bahasanya nggak jelas gitu ya, terus kita sebut oh kamu udah menghujat Roh Kudus ya gitu. Enggak, itu belum sampai. Menghujat Roh Kudus adalah waktu kita menolak akan dan terus akan firman Tuhan dan terus-menerus mendukakan Roh Kudus sampai ke level dia tidak bisa diampuni dosanya lagi oleh Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu, karena pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang tidak pernah memaksakan kehendaknya, oleh sebab itu pilihan untuk hidup menurut kehendak Roh Kudus atau menuruti kehendak kedagingan ada pada kita. Ini bicara soal pilihan. Ini bicara soal keputusan kita. Mau menurut kehendak Roh Kudus atau mau menurut kehendak diri kita sendiri. Ini pilihan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita begini. Suatu kali ada seorang suami, ya, dia mau pergi bekerja. Dia sudah rapi karena dia siap-siap bekerja. Kemudian istrinya melihat, wah, istrinya lebih senang melihat suaminya rajin mau ke kantor, mau kerja. Kemudian istrinya siapin kopi kepada suaminya. Dan waktu dia tanya, "Pi, mau kopi?" Terus katanya si suaminya, "Boleh, Mi." Nah, udah disiapin kopi dengan sukacita oleh ibunya. Lagi bawa, tiba-tiba ada anaknya saking juga lagi mau buru-buru ke sekolah. Dia tabrak ibunya dan kopinya kena ke baju daripada suaminya. Nah, sebagai seorang suami yang sudah mau siap-siap ke kantor, siap-siap bekerja, maka apa yang dilakukan suaminya? Marah. Suaminya marahin istri lagi. Dasar kamu, saya kan mau ke kantor ini. Saya nggak boleh terlambat hari ini. Ada pertemuan penting di mana saya harus ketemu dengan klien, di mana proyek ini, di mana saya harus mempresentasikan proyek dari perusahaan kami kepada klien itu. Dan ini adalah proyek besar. Kalau proyek ini gagal, maka semua hasil jeripaya saya yang saya sudah buat untuk membuat proyek ini jadi gagal total. Bos saya pasti akan marah karena ini proyek yang sangat menentukan bagi perusahaan. Wah, dia marahin istri. Wah, istrinya waktu dimarahin bilang gini, "Loh, saya kan mau bikin papi kopi supaya saya lagi senang, tapi papi caranya begitu." Wah, marah juga jadi istrinya. Istrinya marah, "Ya udah, saya udah langsung aja mau pergi ke kantor juga," gitu kan. Jadi nggak siapin bajunya yang sudah kena kopi. Kemudian anaknya karena nabrak kopi ibunya ini ketakutan dan akhirnya dia nangis di kamar. Wah, papinya akhirnya ini suami ini dia ganti baju, dia mau siap-siap. Waktu dia mau siap-siap, dia lihat anaknya. "Loh, kok kamu nggak ke kantor? Nggak ke sekolah? Kan kamu harus sekolah hari ini." "Iya."
tadi mestinya pas baru mau jalan karena buru-buru ketabrak sama mami. Sebenarnya busnya udah nunggu di depan, jadi busnya udah lewat, jadi telat, jadi saya nggak bisa ke sekolah. Wah, bapaknya langsung bilang, udah, kamu ikut saya. Setelah diantar karena buru-buru gitu ya, di perjalanan tiba-tiba ketemu polisi. Karena dia buru-buru, dia lewat melanggar lalu lintas, maka ditilang sama polisi. Butuh waktu 10-20 menit. Wah, dia udah marah-marah. Dia bilang, saya pengen buru-buru ini ke kantor. Kenapa? Pak polisi gak mengerti. Wah, berantem. Akhirnya butuh sekitar 20 menit untuk bisa selesai urusan hilang menyilang itu. Kemudian dia antar anaknya ke sekolah. Setelah antar anaknya ke sekolah, dia cepat ngebut ke kantornya. Waktu tiba di kantor, dia ketemu dengan bos. Bosnya bilang gini, wah, untuk kamu tepat waktu. Ini tinggal 1 menit. Klien sudah tunggu di depan. Ayo kita presentasi. Terus si bos bilang gini, kamu harus presentasi yang baik. Karena ini sangat menentukan. Ini proyek luar biasa. Kalau kamu sampai gagal, wah, saya bisa pecat kamu. Tapi kalau kamu bisa buat proyek ini jadi proyek yang berhasil, misal disetujui oleh klien ini, maka kamu akan saya naikkan jadi 2 kali lipat. Setelah ketemu, setelah dia mau siap-siap, apa yang terjadi? Dia baru ingat, waduh, ternyata file-filenya ketinggalan di rumah. Dia akhirnya nggak bisa ketemu dengan klien itu. Dia mau ngomong apa nggak tahu. Bosnya marah besar setelah peristiwa. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, setelah saya cerita panjang lebar begini, ada 5 dari pertanyaan ini, ada 5 jawaban. Pertanyaannya adalah, siapakah yang salah melalui peristiwa ini? Yang pertama, apakah kopi yang tertumpah yang jadi masalah, atau masalahnya adalah polisi yang menilang, atau masalahnya yang lain, misalnya istri, dan yang terakhir adalah keputusan diri suami itu yang membuat dia salah. Tentunya jawabannya adalah keputusan dia sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di sekitar yang terjadi di hidup kita yang berasal dari luar. Ya, apakah hal yang berasal dari luar itu menentukan akan keputusan kita, pilihan kita? Padahal yang penting adalah pilihan dan keputusan kita sendiri. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar. Coba seandainya saya, istilahnya kalau film itu diriwain ke peristiwa yang awal. Istrinya, wah, papi ini mau kerja, saya pengen bikin kopi yang enak. Kemudian dia datang, ya, dia bawa dengan sukacita, tahu-tahu anaknya lagi mau ke sekolah dengan terburu-buru, tahu-tahu menabrak kepada kopi itu, dan kopi itu ketumpah ke baju daripada suami. Dan suaminya itu bilang, oke, mah, ya udah, ini anak yang nabrak, jadi udah mah, papi aja ganti sekarang. Papi mau siap-siap ya ganti bajunya. Oke mah, jadi mami gimana? Udah nih, kalau gitu nih kayaknya anak nih sedih nih, udah ketakutan, busnya udah pergi, biar mami yang antar anak ke sekolah. Ya. Udah papi siap-siap, nanti papi aja langsung ke kantor. Kalau seandainya keputusan daripada suami ini bisa mengambil sebuah keputusan yang benar, maka tidak akan terjadi masalah, ya. Tapi karena keputusan dari dirinya sendiri, maka itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru dan masalah-masalah yang besar. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang sering kali menyakiti hati kita, betul kan? Dan biasanya yang menyakiti ini adalah orang terdekat, ya kan? Biasanya nggak jauh-jauh. Tapi bagaimana respon? Bagaimana reaksi kita ketika menghadapi orang-orang di sekitar kita? Tentunya harus
positif, benar. Kita tidak terpengaruh oleh situasi di luar atau orang yang di luar. Nah, oleh sebab itu ya, jadi kita harus menuruti keinginan Roh Kudus. Kita harus menuruti kehendak Roh Kudus. Karena jelas dikatakan bahwa buah Roh adalah kasih. Ini yang paling sulit. Karena kan kalau misalnya kita berkata kalau mengampuni kan harus 70 kali 7 kali. Ini kan berat gitu ya, harus terus mengasihi. Kalau kita cuma mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, firman Tuhan berkata, apa jasamu? Kamu gak ada beda dengan orang lain. Tapi sebagai orang Kristen kita harus lebih daripada orang lain. Amin. Reaksi kita harus lebih. Kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, firman Tuhan katakan, ampuni. Terus habis ampuni, doakan, berkati. Padahal orang itu sedang ngutukin kita. Nah, inilah bedanya orang Kristen, orang percaya dengan orang dunia. Orang dunia kan mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu kan. Tapi kita orang yang kutuk, doakan, berkati. Nah, ini sesuatu hal yang lebih yang dituntut kehidupan kita kalau kita mau mengikuti kehendak Roh Kudus. Tapi kan kita seringkali kan pakai ayat firman Tuhan juga. Misalnya kalau kita udah dibuat terus menerus, disakitin, dibuat tidak adil, ya kan, kita tahu firmannya, tapi kita rubah sedikit. Firman Tuhan kan udah gini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi kita balik pakai ayat, salibkanlah dia, karena dia tahu apa yang dia berbuat. Gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita harus mengikuti kehendak Roh Kudus. Dan buah Roh yang pertama kasih, dan yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu seperti apa? Nah, sukacita ini adalah sifat yang paling kelihatan. Kalau kita mau menunjukkan mana nih buah Roh, mungkin sifat-sifat yang lain nggak terlalu kelihatan, tapi yang paling kelihatan adalah sukacita. Ya, kalau kita datang beribadah atau kita sedang ngalamin masalah, pasti dari mukanya kan kelihatan ya. Muka yang istilah pepaya atau manyun gitu ya, karena beban berat begitu ya. Karena ada masalah yang berat. Tapi kalau orang yang sukacita, orang kan terpancar, akan kelihatan, wah, Bapak Pendeta lagi sukacita gitu ya. Walaupun bebannya berat gitu ya. Tapi ini adalah gambaran daripada hidup yang menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, sukacita, damai sejahtera nggak kelihatan. Tapi kita harus senantiasa punya damai di tengah lingkungan yang sedang panik, yang sedang kacau balau. Tapi kita tetap tenang, kita punya damai sejahtera Tuhan. Ya, oke ya, singkat saja. Nah, Bapak Ibu, jika kita senantiasa hidup menurut kehendak Roh Kudus, maka akan muncul buah Roh. Dan ada perbedaan atau perubahan sikap hidup yang dijalani sebelum orang itu percaya kepada Tuhan. Ada perubahan hidup. Yang tadinya gampang marah, cepat tersinggung, menjadi orang yang sabar, lebih terima, legowo. Legowo. Nah, kita menerima, kita sabar ketika kita disikapi atau dibuat tidak adil. Kadang-kadang Tuhan itu mempertemukan kita dengan orang-orang yang membuat kita bisa bereaksi secara tidak benar ya, sesuai dengan firman Tuhan. Itu kadang-kadang ujian. Ya, tujuannya supaya membentuk hidup kita, karena firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tinggal respon kita. Kadang-kadang ya kita udah tahu firman ya, tapi waktu kita diperhadapkan dengan hal itu, kenapa kita bisa bereaksi salah? Berarti buah Roh dalam diri kita itu belum penuh. Amin. Kalau buah Roh dalam diri kita sudah penuh, maka yang akan keluar adalah kasih. Yang akan keluar adalah sukacita. Yang keluar adalah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi di sini ada perubahan hidup yang dialami oleh kehidupan kita, dan sikap kita akan menjadi sikap yang menjadi berkat bagi orang lain. Oke, yang kedua adalah buah Roh dengan 9 rasa. Ya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
buah roh adalah satu buah dengan 9 rasa. Jadi bukan 9 buah dengan 9 rasa ya, tapi satu buah dengan 9 rasa. Berbuah berarti mengeluarkan satu hidup yang mengandung banyak macam sifat yang mulia. Jadi berbuah berarti mengeluarkan satu kehidupan yang mengandung banyak macam sifat yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya memberikan contoh begini. Ada banyak orang Kristen itu senantiasa itu cuman memikirkan apa yang Tuhan janjikan. Makanya firman Tuhan ini berulang-ulang kalau kita perhatikan ayat ya, dikatakan begini. Berilah maka kamu akan diberi. Mintalah maka kamu akan mendapat. Terus carilah mintalah maka kamu akan diberikannya. Akan menerima. Tapi carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Jadi semua hal itu ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen terjebak dengan mencari bagiannya Tuhan. Maksudnya kita pengen tahu bagiannya Tuhan buat saya apa nih? Kalau saya lakukan ini, bagian saya apa? Untungnya saya apa nih Tuhan? Manfaatnya saya apa? Nah, ini seringkali orang Kristen mengejar hal-hal itu. Padahal yang Tuhan mau adalah kita melakukan bagian kita. Beri, maka kamu akan diberi. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita bilang ini, beri. Diberi berapa nanti sama Tuhan? Kalau saya beri ini nih 500 misalnya gitu ya. 500. Nanti kira-kira mau 30, 60 atau 100%, ya kan? Nah, kita seringkali memikirkan apa yang merupakan timbal baliknya Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan bagian kita. Amin. Soal berapa, mau 30, 60 atau 100 kali lipat, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberikannya. Ya, seringkali sama seperti kita memberikan kadang-kadang perpuluhan, kita hitung-hitungan. Kalau saya beri segini berarti nanti saya akan dapat 100%. Kayak bunga deposito aja. Nah, tidak seperti itu. Kita jangan pikirkan itu. Kita abaikan apa yang Tuhan mau beri. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Kita percaya Dia akan menepati janjinya. Tapi bagian kita bukan fokus akan pemberian dari Tuhan itu nantinya. Tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Bagian Tuhan, Dia setia. Dia akan melakukan seperti yang dikatakannya. Jadi berbuah ya, mengeluarkan satu hidup yang mengandung banyak macam sifat yang mulia ini adalah sebuah hal yang kita percaya bahwa waktu kita melakukan sebuah hidup yang benar ya, maka 9 rasa itu akan keluar, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemuliaan dan sebagainya ya. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa buah roh adalah satu buah yang tidak ditambah dari luar, tetapi keluar dari dalam. Ini harus jadi pemahaman kita. Bukan dari luar yang membuat kita bertambah dengan rasa dari buah roh itu, tapi berasal semua dari dalam. Dan itu dihasilkan melalui kadang-kadang melalui pergumulan atau melalui tekanan ya, melalui orang-orang yang mungkin bersikap tidak baik kepada kita. Baru buah roh itu muncul. Nah, kualitas moral dan kebaikan yang berasal dari Roh Kudus tidak bisa ditiru dan tidak bisa dipalsukan. Jadi kualitasnya ada. Moral kita akan berbeda, kebaikan kita juga akan berbeda. Saya teringat begini. Yesus dalam pelayanannya dikatakan bahwa Dia diurapi oleh Roh Kudus, Dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Itu berarti karunia roh ada dalam diri Dia, dan Dia melakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Jadi di sini bicara soal buah. Nah, saya percaya demikian juga kita, kalau ada Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka bukan saja karunia tapi juga buah roh, karena buah roh itu yang penting, yang paling penting sampai kepada kehidupan kekal kita. Ya. Jadi, nah, yang kita bisa lihat juga bahwa kalau kita mau supaya buah roh itu muncul dan dipimpin, tentunya dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus juga waktu Dia
dibaptis. Setelah dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus kemana? Ke tempat mana setelah Yesus sebelum memulai pelayanannya dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, inilah yang jadi sebuah pola dalam kerajaan Tuhan, bahwa kalau kita mau untuk hidup kita boleh menjadi berkat, sama seperti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bawa sebagaimana Yesus guru kita ke padang gurun. Demikian juga kita dibawa oleh Roh Kudus ke situasi-situasi yang berat dan sulit. Tapi di padang gurun ada mujizat. Di badai, waktu kita menghadapi badai, di situ ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ya, oke, saya persingkat ya. Nah, yang terakhir adalah menyalibkan keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, buah Roh Kudus berlawanan dengan perbuatan natur dosa. Ya, perbuatan natur dosa itu tadi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dan lain sebagainya dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, peperangan antara hidup menurut natur dosa dengan hidup dipimpin Roh senantiasa ada selama hidup di dunia ini. Kita tidak akan pernah lepas. Tinggal pilihan kita. Kita mau pilih yang merupakan natur dosa, keinginan-keinginan daging kita, atau kita mau pilih hidup menurut pimpinan Roh Kudus, hidup menurut keinginan Roh Kudus. Ya, ini pilihan. Nah, buah Roh itu mengenai apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi buah Roh adalah sesuatu yang Tuhan inginkan muncul dalam kehidupan setiap orang Kristen. Dan hal ini terjadi jika kita menyalibkan kedagingan kita. Kita berkata tidak atas semua keinginan daging kita. Jadi kalau ada mulai keinginan daging mulai muncul, maka kita harus melawan, ya, tentunya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Tapi waktu kita mau menyalibkan kedagingan kita mau bayar harga supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging, percabulan, perselisihan, perseteruan, iri hati, dendam, dengki. Kalau kita bisa menyalibkan perbuatan-perbuatan daging, maka kita akan hidup menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Kita siap menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Karena ini adalah bagian dari setiap kita, supaya buah Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, meneruskan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus, Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganku selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku,
dengan urapanku, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh jamah setiap kami Tuhan. Hatiku dengan urapanku, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biarkan musik mengalun melalui lagu ini. Kita minta supaya Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus sudah ada dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan Dia mau supaya kehidupan kita terus mengalami pembaharuan, terus mengalami perubahan hati, perubahan hidup, supaya buah Roh semakin nyata dan dimunculkan melalui kehidupan kita. Kita melihat bagaimana begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang terjadi di sekitar kita, oleh karena karakter, oleh karena sifat-sifat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, moral manusia yang sudah semakin merosot, dan kapasitas hati, kualitas hidup mereka adalah kualitas hidup yang rendah. Tetapi pada hari ini, waktu kita mengerti dan mengenal kebenaran, Roh Kudus diutus bagi setiap kita. Dan solusi daripada Roh Kudus untuk kita memiliki moral yang baik, memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas, Dia mau memunculkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, setelah kita mendengar, supaya kita mau Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus membaptis kita, Roh Kudus akan memunculkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita mau mengundang Dia. Kita mau supaya Roh Kudus menjamah, Roh Kudus membaptis, Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Dan setelah itu kita mau supaya Roh Kudus menuntut, Roh Kudus membimbing, dan Roh Kudus akan membawa kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau kehilangan momen yang Tuhan berikan pagi hari ini. Roh Kudus adalah karunia terbesar yang Bapa berikan, utusan Bapa, janji Bapa bagi kami, yang akan menemani kami, yang menjadi penolong yang setia. Tuhan Roh Kudus, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus, biar memimpin langkah-langkah hidup kami. Biar kehendak dari Roh Kudus saja yang kami lakukan, bukan kehendak dan keinginan daging kami. Sebab jika kami terus membiasakan hidup dalam kedagingan, maka kami tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi biarlah mulai hari ini ya Roh Kudus, biar Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa pengalaman baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman pertama dan seumur hidup. Tetapi pengalaman kepenuhan dengan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini ada jemaat Tuhan yang belum mengalami baptisan Roh Kudus dan belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima dengan iman bahwa Roh Kudus mau memenuhi hidupmu. Dan jika mungkin hari ini engkau juga sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, tetapi mungkin rohmu, mungkin kehidupan rohanimu sudah jauh daripada Tuhan, biarlah Dia kembali memenuhi hidupmu, sehingga hidupmu mengalami kepenuhan demi kepenuhan dari Roh Kudus, sehingga hidupmu akan senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap pergumulan, setiap masalah yang dialami oleh jemaat Tuhan, tentang dua hal ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus datang atas kami. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Mari Roh Kudus baptis kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau penuhi setiap jemaat Tuhan, sehingga hidup kami akan menjadi sebuah pengalaman rohani yang semakin indah,
yang semakin intim dengan Tuhan karena Roh Kudus yang menyertai kami. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap kami, menjamah kami, memberkati kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kami, Tuhan, jemaat. Biar kami bertumbuh, biar kami berbuah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembalikan minyak pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Mengurapi hamba, memberkati hamba Tuhan. Dimanapun pergi dan berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih, berkati Ibu Gembala juga Tuhan yang mendampingi Pak Gembala Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam segala hal apapun Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai Tuhan. Mampukan kedua hamba-Mu ini Tuhan sebagai gembala di tempat ini, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, memimpin jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami menerima firman Tuhan, biar kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan atau memberkati persembahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Sangat besar bagiku. Aku berkati, aku diberkati, aku diberkati, alasanku ku menyediakan
berikan sejak bagimu. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi pada alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi pada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua berdiri. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu. Silakan pada anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, karena Roh Kudus yang menjadi penolong, Roh Kudus yang menjadi penuntun, Roh Kudus yang membimbing kami. Kami mau senantiasa dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami tidak mau lepas dari hadirat-Mu. Mari Roh Kudus terus penuhi kami. Bahkan setelah kami pulang, kami juga boleh terus mengalami lawatan daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus mampu bekerja jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami minta, doakan, bahkan pikirkan. Terima kasih Tuhan buat kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami hari ini. Bapa, kami bawa Tuhan akan seluruh perkumpulan jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir hari ini, yang sedang mengalami pergumulan dan masalah yang berat, kami berdoa Tuhan jamah seluruh kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami sebuah kehidupan di mana Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, Tuhan membangkitkan semangat setiap jemaat Tuhan untuk pada minggu-minggu ke depan boleh kembali beribadah, mencari wajah Tuhan, dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menebus segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kami terima, kami sudah disembuhkan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Engkau adalah Jehovah Rabbah, kuasa kesembuhan Tuhan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan biarlah mujizat kesembuhan Tuhan dinyatakan bagi setiap jemaat yang sakit Bapa. Biar campur tangan Tuhan dinyatakan, dan kami melihat bahwa Tuhan senantiasa baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang
saat ini sedang mengalami sakit penyakit bahkan di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa bagi Grace, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan supaya anakmu ini boleh kembali beraktivitas, melakukan kegiatan aktivitas kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menolong dan mendengar doa-doa dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi jemaat yang sedang mengalami masalah-masalah pergumulan secara ekonomi Tuhan. Tuhan pulihkan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang lebih daripada cukup, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Nya, supaya hidup kami Tuhan, kami boleh melihat bahwa mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jika kami harus mengalami proses-proses dalam kehidupan, kami mau tetap sabar, kami mau tetap setia sampai pertolongan Tuhan dari tempat yang maha tinggi dinyatakan atas seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengadakan mujizat Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan masalah dari jemaat Tuhan, bahkan masalah-masalah yang terjadi, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak Tuhan, Tuhan yang pulihkan jika ada masalah-masalah yang terjadi, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membangkitkan semangat, ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang turun di tengah-tengah keluarga orang percaya, sehingga hidup kami sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, banyak hal yang merupakan kerinduan dari jemaat Tuhan yang kami mau bawa di hadirat Tuhan, tapi kami tahu Engkau lebih mengerti, Engkau lebih mengenal, Engkau tahu segala kebutuhan kami masing-masing. Oleh sebab itu kami angkat seluruh permasalahan kami bawa di hadirat Tuhan, di altar Tuhan yang kudus, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, Tuhan berikan keamanan, kesejahteraan, berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Tuhan Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, seluruh staf jajaran kementerian Tuhan, dan pemerintah-pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, bahkan TNI dan Polri untuk menjaga bangsa ini senantiasa aman. Tuhan berkati akan setiap pemimpin, akan seluruh aparat pemerintahan yang ada untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat Tuhan. Biar shalom Tuhan turun atas Indonesia, dan kami rindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka yang membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan, kami rindukan Bapa, bahwa setiap jiwa di bangsa ini boleh mengenal kebenaran, boleh mengaku dan bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami, dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Dan di penghujung daripada ibadah kami tahu Tuhan ada berkat yang khusus yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami sebagai umat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar melalui ibadah hari ini, karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan siap dicurahkan atas setiap kita. Bapa, ini tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat di hadirat Tuhan. Kami tahu segala berkat itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, pengurapan, hikmat, semua hal yang ajaib yang Tuhan memberikan bagi kami, mujizat-mujizat, pertolongan Tuhan, terobosan-terobosan terjadi atas kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi pelayanan kami. Dan Bapa, apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Engkau menjanjikan kami akan senantiasa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Segala janji-janji itu digenapi sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.